Shalom, Shalom jemaat dari GBS Haleluya Palur, serta teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, bimbing kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu dari GBS Haleluya Palur yang akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Kami mohon Tuhan, jamah kami satu persatu, buat kami bisa mengikuti ibadah online sore hari ini. Haleluya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami juga berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, yaitu Bapak Zakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membungkus dengan kuasa-kuasa-Mu yang kudus Tuhan, untuk Pak Zakaria bisa membawakan firman-Mu dengan baik, sehingga kami bisa persatukan bahasanya dengan bahasa dari jemaat-Mu semuanya Tuhan, sehingga haleluya firman-Mu bisa ditaburkan secara baik dan tumbuh secara baik bagi kami semua Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Ampuni dosa dan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah online sore hari ini kami berserah pada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita belajar tentang firman Tuhan. Sore hari ini temanya adalah meningkatkan kualitas doa. Semua orang ngerti yang namanya doa itu penting. Semua orang ngerti bahwa doa itu komunikasi manusia dengan Allah. Karena penting, maka setan pun juga membuat berbagai macam model doa, membuat berbagai macam imitasi doa. Supaya apa? Supaya manusia disesatkan dengan doa-doa itu. Nah, bagi kita orang Kristen, orang yang percaya Yesus itu sudah merasa bahwa doanya itu doa yang benar, doanya itu doa yang dilandaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih sering doanya itu adalah doa yang dinaikkan secara biasa, secara rutinitas. Maka pada sore hari ini kita akan bersama-sama meningkatkan, sudah ngerti doa itu penting, lalu kita tingkatkan agar doa itu tidak hanya sekedar doa rutinitas, tetapi doa yang disertai dengan pemahaman, sehingga kita dapat menaikkan doa dengan pemahaman yang benar, dengan cara yang benar, dengan kualitas yang meningkat. Mari kita baca Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama
dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari ayat demi ayat yang kita baca hari ini. Dari ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Rasul Paulus kepingin doa itu dilandasi dengan pengertian. Tidak hanya cukup pengertian, pemahaman bahwa kita punya Allah yang luar biasa, bahwa kita punya Allah yang tak terbatas. Nah, kata tak terbatas ini melandasi dari doa kita, sehingga kita bisa menaikkan permohonan apapun juga tak terbatas. Misalnya orang yang sakit, yang dokter sudah angkat tangan, masih ada satu kesempatan berdoa yang tak terbatas ini. Aku percaya bahwa Tuhanku mampu menyembuhkan, karena Tuhanku itu tabib di atas segala tabib. Doa yang tak terbatas. Mungkin kita punya permasalahan yang sudah sulit untuk dipecahkan. Ibarat kita ini sudah di pinggir jurang, kena angin sedikit aja sudah masuk dalam jurang. Tapi kalau kita berdoa dengan landasan, aku punya Allah yang punya kekuatan yang luar biasa, yang mampu menyelesaikan segala permasalahan hidupku. Allah turun, Allah mengangkat kita. Dan masih banyak contoh-contoh doa yang tak terbatas ini yang harus menjadi landasan di dalam kehidupan orang percaya. Didasari dari pemahaman, bukan sekedar pengetahuan. Aku paham betul, aku ngerti benar, Allahku tak terbatas. Saya rasa semua setuju. Semua orang percaya kadang-kadang untuk memahami ini sudah paham. Doa sambil nangis, sambil hancur hati. Karena dia tahu Allahnya akan memberikan pertolongan tepat seperti apa yang diinginkannya. Bahkan lebih besar pertolongannya itu. Namun, apa cukup dengan kita dapat berdoa seperti itu? Rasul Paulus mengajak, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita supaya doa yang seperti itu benar-benar dilandasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman tentang Kristus ini harus juga ada. Yesus telah mati untuk kita. Yesus telah hancur tubuhnya untuk kita. Yesus telah melakukan penyaliban untuk menggantikan segala kehinaan hidup kita. Ini harus kita ngerti. Bukan kita bisa ngomongnya Tuhan aku minta ini dan itu.
tetapi minta ini dan itu di dalam nama Yesus Kristus, berlandaskan aku punya Tuhan yang telah mati di kayu salib, dan kematiannya itu untuk landasan doa saya ini, supaya doa saya dikabulkan, supaya doa saya benar-benar ditanggapi oleh Allah. Sedemikian besarnya kemampuan pengetahuan kita, pengertian kita terhadap korban Yesus akan membuat doa-doa kita menjadi doa yang berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar kita ngomong, tetapi kita hancur hati karena kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Nah, jadi pendoa harus ngerti benar siapa Yesus. Ayat 16 mengatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Doa yang benar dan berkualitas adalah doa yang mengerti, yang masih meyakini bahwa Roh Kudus ada di dalam hati. Doa yang benar dan doa yang berkualitas adalah doa yang benar-benar diyakini bahwa kita masih mengembangkan Roh Kudus di dalam keseharian kita. Karena Roh Kudus itu yang membuat manusia mengerti tentang firman Allah. Karena Roh Kudus itulah yang membuat manusia tidak hanya sekedar mengerti, tetapi berani melakukan apa yang tersirat atau apa yang terdapat di dalam ayat firman Tuhan itu. Tidak ragu bahwa firman Tuhan yang dikatakan ya dan amin itu betul-betul ada di dalam hatinya. Yang kedua, ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Doa yang berkualitas adalah doa yang dilandasi dengan iman di dalam Kristus. Iman di dalam Kristus ini iman yang masih hidup, yang ditandai dengan bertumbuhnya akar. Semakin dalam akarnya, semakin sehat pohonnya. Semakin dalam akarnya, semakin sulit pohon itu dicabut. Sama, kalau kita berakar di dalam Kristus, akar di dalam Kristus ini tidak gampang lepas. Karena ini tumbuh makin kuat, dan makin kuat. Sehingga dia berani berhadapan dengan apapun juga. Kalau firman Tuhannya mengatakan ini dan Yesusku menyatakan, pasti jadi. Sadrah, Mesah, Abednego memiliki iman yang berakar di dalam Tuhan. Sehingga walaupun dihadapkan dengan dapur api, dia mengatakan, kalau Tuhanku tidak mampu melepaskan aku dari dapur api ini, Tuanku, aku rela. Tidak apa-apa, masukkan saja. Kenapa? Karena Sadrah, Mesah, Abednego ngerti, punya iman yang kuat. Begitu dia dimasukkan ke dalam dapur api, Allahnya bekerja dengan luar biasa. Pendoa yang berkualitas tidak gampang dibelokkan dengan keadaan dunia. Tidak gampang dibelokkan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang orang katakan. Tidak gampang.
Karena dia punya satu keyakinan yang luar biasa. Iman di dalam Kristus. Yang Kristus telah memberikan firman kepada dia. Maka apa yang dikatakan firman jadi di dalam hidupnya. Nah, hal inilah yang menjadi syarat untuk menjadi pendoa yang benar dan berkualitas. Sekedar doa gampang. Ya, sekedar doa gampang. Sekedar menjadi pendoa gampang. Tetapi menjadi pendoa yang berkualitas. Ini yang harus kita kejar. Jadi, sesudah kita memiliki Roh Kudus dalam hati, sesudah kita memiliki Roh Kudus dalam hati, kita harus melatih keberanian untuk menerapkan firman Tuhan, untuk menggunakan firman Tuhan, menjadi pendoa gampang, menjadi pendoa yang berkualitas. Ini yang harus kita kejar. Dengan cara sesudah kita memiliki Roh Kudus di dalam hati, mari kita latih keberanian kita. Berani untuk menerapkan ayat-ayat firman Tuhan. Serta menggunakan iman kita yang berakar di dalam kasih Kristus. Sehingga kita punya satu keyakinan betul. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Jadi milikilah doa yang benar dan berkualitas. Karena doa yang benar itu mempercayai bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita lebih daripada apa yang kita minta. Bahkan kita dapat menjadikan doa sebagai komunikasi dengan Allah, juga menjadi yang menjadikan doa sebagai landasan hidup di dalam perjalanan kita. Jadilah pendoa yang berkualitas. Doa yang berkualitas memiliki keyakinan Roh Kudus menerjemahkan ayat firman Tuhan. Roh Kudus membawa iman kita kepada Allah. Sehingga kita meminta apapun juga Allah pasti kabulkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang menjelaskan kepada kami. Supaya kami berdoa bukan rutinitas. Tetapi kami berdoa dengan kualitas. Membawa kuasa Roh Kudus. Membawa Yesus Kristus. Dan iman kami tertanam di dalam kasih. Sehingga apa yang kami minta, Bapa kabulkan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita dengarkan pengumuman. Yang pertama, bahwa di zaman new normal ini, kita sangat bijaksana kalau kita masih membawa masker di dalam tas kita atau di dalam saku kita, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan masker itu siap dan kita pakai. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal minggu jam 7 untuk anak-anak sekolah minggu, jam 9 itu ibadah raya atau ibadah umum, dan selesai itu ada ibadah muda remaja. Setiap Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab, dan setiap Jumat ada
dua acara. Yang pertama adalah Permata, persekutuan rumah tangga, dan juga cabang setiap jam 6 sore. Saya rasa cukup itu pengumuman dari saya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami. Engkau mengasihi kami, Engkau berikan firman-Mu buat kami. Berkati Bapak Gembala yang sudah mewartakan firman-Mu. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah beri keamanan, kedamaian. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Berkati hamba-Mu untuk menjadi saksi-Mu. Bekerja dengan baik karena Engkau mengasihi. Pemimpin-pemimpin negara dari atas sampai tingkat bawah Engkau akan pimpin berkati. TNI Polri Bapak pimpin berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Pimpin sertai ya Tuhan. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu, Engkau akan pimpin berkati. Beri damai dalam negara kami. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gito, kedua kakinya lemah, beri kekuatan agar dapat beribadah kembali bersama dengan kami. Arin yang tumornya telah Kau jamah, telah Kau sembuhkan dari tumornya, minta kekuatan tulang-tulangnya sehingga Arin kuat untuk berdiri, kuat untuk berjalan. Kami berdoa untuk Pak Tris yang cuci darah. Jamah Tuhan, berikan keberanian untuk beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati Pak Ishak yang hari-hari ini seluruh tubuhnya mengalami kelemahan. Jamah Tuhan, supaya Pak Ishak diberi kekuatan untuk beribadah bersama dengan kami. Ibu Mbeng yang saat ini mengalami penurunan daya ingatnya Tuhan, berkati supaya Bu Mbeng dapat kembali untuk menikmati masa hidupnya. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati saudara-saudara kami dengan kesembuhan yang sempurna. Dan saat ini kami bersyukur Kau telah jamah Pak Paulus Sugito, Kau telah jamah Ibu Bambang, Kau telah jamah Mbah Hadi dan juga Ibu Agini. Beri kekuatan, pemulihan agar mereka penuh sukacita memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami telah mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan. Sekarang Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka terimalah berkat untuk rumah tangga, berkat untuk usaha pekerjaan, berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.